Cuplikan tausiah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuplikan ceramah tausiah sekitar keutamaan infak dan sedekah. Narasumber oleh Kiai Muhammad Arifin Ilham almarhum. Selamat mendengarkan. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tong hilap kamen. Atur nuhun. Melakukan infak dan sedekah tidak memandang besar kecilnya uang diberikan, tapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Akan dibahas dalam ceramah dari narasumber Kiai Haji Arifin Ilham almarhum dengan suara beliau yang tak kunjung padam. Selamat mengikuti sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kita ikuti cuplikannya. Kemudian, yang pasti tidak ada bank yang berani membungakan sekali kita menabung langsung mendapat kelipatan 7 kali lipat. Kalau dihitung dengan persentasi, 700 kali 100 sama dengan 70.000%. Ada bank yang berani melipat gandakan 70.000%. Kecuali banknya Allah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bakhil berinfak di jalannya. Kecuali karena kebodohan kita. Baik, yang ketiga. Surah Saba ayat 39. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan di jalanku, berarti kau beriman kepadaku, maka aku akan mengganti rezekimu. Sekali lagi, apapun yang kau infakkan, berarti kau beriman kepadaku sebagai pengganti rezekimu. Tidak ada yang hilang, nothing tulus. Semua pasti Allah ganti. Tidak ada yang rugi, bahkan untung. Malah dalam ayat lain, Allah dengan istilah meminjam. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka di antara hamba-hambaku yang meminjamkan hartanya, pasti aku bayar. Bayangkan Allah menggunakan kata istilah meminjam. Allah ambil pun dengan paksa bisa.
Sekali lagi saudaraku, tidak ada yang hilang. Pasti Allah ganti. Karena itu, sampai detik ini, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita melihat hartawan dermawan yang ikhlas, garis bawahi yang ikhlasnya, tidak pernah miskin fakir karena kedermawanannya, tapi justru bertambah. Mengapa? Pertama, janji Allah dalam Al-Quran, lebih 17 ayat Allah nyatakan dengan infak kau akan mendapatkan rezeki. Kedua, janji Rasulullah SAW, istanzilur rizqa bisadaqati, dengan sedekah kau akan mendapatkan rezeki. Yang ketiga, doa malaikat, yazdat akhli, tambahkan, ganti rezekinya ya Allah. Bahkan dalam doa lain malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan, ya Allah segera gantilah rezeki orang yang berinfak itu. Allahu Akbar. Satu cerita yang menarik ketika turun surah Saba 39 ini, Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Siapa di antara kita yang paling banyak infak di jalan Allah? Umar bin Khattab mengeluarkan separuh hartanya. Yang lebih mengejutkan, ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya. Tersentak Umar. Peristiwa ini didengar oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, hai sahabatku, benarkah engkau menginfakkan seluruh hartamu? Haqqa ma taqul ya Rasul. Benar apa yang kau katakan ya Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, idan malak, lantas apa yang kau punya kini? Abu Bakar As-Siddiq tidak segera menjawab. Beliau diam. Lantas Rasul kembali bertanya, idan malak, apa yang kau punya? Diam Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kesekian kalinya Rasulullah dengan menyentak bertanya, idan malak, apa yang kau punya? Abu Bakar As-Siddiq menangis seraya menjawab, Allah wa anta ya Rasulullah SAW. Sekarang yang aku punya hanya Allah dan engkau ya Rasul. Rasulullah SAW pun menangis, kemudian memeluk Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, anta ma'i fil jannah, engkau kelak bersamaku di surga, hai Abu Bakar. Allahu Akbar, subhanallah. Kata-kata Allah yang punya, itulah yang menjadi paradigma orang-orang beriman. Dan itu pula yang membedakan dengan paradigma orang-orang sekuler. Orang-orang beriman menyatakan lillah, semuanya milik Allah. Berarti tadinya kita ini tiadakan, lalu diadakan oleh Maha Ada. Dan kita akan kembali tiada. Hanya waktu. Tadinya nggak punya apa-apa, lalu sekarang punya apa-apa. Lalu berapa yang Allah minta? 2,5%, kecil sekali. Jangankan 2,5%, lebih dari itu pun akan kuberikan di jalan Allah. Lawang tadinya memang tidak punya apa-apa kok. Berbeda dengan paradigma kafir, sekuler. Kalau mereka dari paradigma ada dulu, ada, kemudian tiada, berkurang dong. Jangankan 2,5%, 0,1% saja sudah berkurang. Bukankah 1 juta dikurangi 1 rupiah, bukan lagi bernilai 1 juta? Berkurang dong. Ini logika bakhil, logika sekuler, logika kafir, alias logika setan. Karena setan dinyatakan dalam Al-Quran, ya'idukumul faqra, membisikkan kefakiran jika engkau berinfak di jalan Allah. Maka orang-orang bakhil adalah teman-teman setan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, mereka yang mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menyadari bahwa semua yang ia miliki adalah amanah dari Allah. Berarti Islam tidak mengajarkan sense of belonging, rasa berkuasa, rasa memiliki jabatan, rasa memiliki harta, rasa memiliki. Tidak ada. Yang ada adalah sense to be entrusted, perasaan diamanati, perasaan dipercaya. Beruntung dong, bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur itu karena nikmat. Ternyata syukur itu nikmat. Akhirnya bersyukur lagi.
Nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur terus. Maka nikmat itu pun akan terus. Baik, saudara-saudaraku, kita lanjutkan keutamaan infak berikutnya. Lihat. At-Taubah ayat 98. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Alaihim da'ayatus saw. Dengan infak akan menolak bala. Kalaupun bala terjadi, justru untuk mengangkat diri kita, diri yang berinfak pada stadium atau makom yang lebih tinggi. Minimal, ia akan menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang ia hadapi. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu tadfa'ul bala wa tutawwilul umur." Sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur. Bala, macam-macam bala. Dari atas panas berkepanjangan, hujan yang terus turun tanpa henti. Bala dari bawah, bencana alam, banjir. Bala dari samping, perampokan, maling, dan sebagainya. Macam-macam bala. Ternyata bala itu semua dapat dihentikan dengan infak. Infak penolak bala. Tapi kalau sudah bala terjadi, tentu lebih besar dari nilai infak kita. Berapa jumlah kerugian, berapa jumlah korban. Ya Allah, ternyata gampang kan? Semuanya dapat dihindari dengan infak. Maka bodohlah orang yang tidak mau berinfak. Berarti dia mengundang bala datang pada dirinya. Kemudian keutamaan berikutnya, dengan infak akan membuat yang panah menjadi kekal. Kita punya uang 1.000 rupiah, kita infakkan di jalan Allah 100 rupiah. Yang punya kita bukan 900 rupiah, tapi 100 rupiah yang kita infakkan itu. Karena itu akan bernilai menjadi amal dan insya Allah jariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a anhu amaluhu illa min salas, sadaqah jariyah aw ilm yantafa'u bih aw walad saleh yad'ulah." Bila Bani Adam itu wafat, putuslah amal kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anaknya sendiri dan anaknya itu saleh. Dan karena kesolehannya, ia mendoakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Yang panah menjadi kekal. Ini kesempatan yang mahal. Bukankah kehidupan dunia ini fana? Dan kita akan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Wa inna daral akhirat lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Hidup bukan untuk mati, Tuhan. Tapi mati itulah untuk hidup. Orientasi orang beriman, akhirat. Tanpa melupakan dunia. Dunia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam rangka kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Dengan cara, ia infakkan di jalan Allah. Zilul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuh. Perlindungan orang-orang beriman di hari kiamat, tameng bentengnya dari siksa neraka adalah sedekah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Kemudian sedekah itu menanamkan semangat silaturahmi, saling sayang, saling mengasihi. As-sadaqatu babu silaturahmi au babul ukhwah. Sedekah itu adalah pintu silaturahmi, pintu persaudaraan, membuat lawan menjadi kawan, membuat musuh menjadi saudara, bahkan membuat mereka yang benci menjadi cinta. Ini pun
Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 menyebutkan orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah baik saat malam maupun siang, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bagi mereka mendapat ganjaran di sisi Allah. Tidak perlu takut apa yang akan terjadi dan tidak perlu bersedih apa yang telah terjadi. Akan tercipta ketenangan, kedamaian. Bukankah mereka-mereka yang miskin kadang-kadang dimiskinkan? Mereka-mereka yang susah disusahkan? Akhirnya karena mereka susah, mereka miskin, melahirkan sifat-sifat zalim, merampok, mencuri, maling. Dengan sedekah, dengan infak, akan tercipta keseimbangan itu. Maka akan amanlah mereka-mereka yang berharta, karena mereka menginfakkan sebagian hartanya kepada mereka-mereka yang papa, sehingga yang papa pun dapat hidup dan akan menyayangi mereka yang berinfak. Akan tercipta kedamaian antara mereka. Dan yang terakhir, sungguh saudara-saudara, Surah Al-Baqarah ayat 263. Perkataan baik dan pemberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan baik dan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Lembut. Berarti perkataan baik itu juga sedekah. Kullu qaulin wa amali ma'ruf sedekah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Segala perkataan perbuatan baik adalah sedekah. Idrar surur ala qalbi ahika sedekah. Memberikan rasa senang kepada kawanmu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu dengan kawanmu, saudaramu adalah sedekah. Kullu zikrin sedekah. Setiap zikir adalah sedekah. Takbir sedekah. Allahu Akbar, Subhanallah, tasbih sedekah. Alhamdulillah, tahmid sedekah. Tahlil, la ilaha illallah, sebaik-baik sedekah. Salawat ala Nabi sedekah. Berarti pintu sedekah terbuka amat sangat lebar. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri ceramah yang singkat ini, saudaraku, sebuah cerita yang menarik. Saat itu berkumpullah para alim ulama mohon doa agar diturunkan hujan saat istisqa. Tapi tidak turun hujan segera. Kemudian saat itu hadir seorang anak muda. Ia berdoa, tiba-tiba langsung turun hujan. Dimulai turun di telapak tangan anak muda itu, lalu ke sekujur tubuhnya, lalu semakin membesar. Kemudian seluruh kampung itu pun hujan lebat. Semua orang heran, apakah ia malaikat? Oh, ternyata bukan. Dia adalah manusia biasa. Lantas, mengapa doanya mustajab?
Saat ia mau pergi untuk berdoa bersama-sama alim ulama itu, ia punya bekal dalam perjalanan. Ia melihat orang tua renta yang kelaparan. Maka bekalnya itu ia sedekahkan buat orang tua renta itu. Dan ternyata karena itulah doanya mustajab. Karena itu doa orang berinfak, doanya mustajab. Demikian, semoga tazkirah singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.